Surabaya gempar. Beberapa bulan terakhir, kejadian mengerikan terus terjadi di Pasar Turi. Karyawan toko-toko di sana hilang satu persatu tanpa jejak. Anehnya, tidak ada CCTV yang merekam kepergian mereka. Kabar beredar, setiap ada karyawan yang hilang, salah satu toko di pasar itu justru semakin laris. Orang-orang mulai curiga, ada pesugihan yang melibatkan tumbal manusia di dalamnya. Malam itu, Rudy, seorang pemuda yang baru bekerja di salah satu toko kelontong di Pasar Turi, mendapat shift jaga malam. Awalnya, ia mengira bekerja di tempat ini biasa saja. Tapi, begitu malam tiba, suasana pasar berubah total. Hiruk-pikuk siang hari menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Lampu-lampu lorong berkedip-kedip, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Rudy sedang merapikan barang dagangan, ia mendengar suara langkah kaki menyeret. Srek, srek, srek. Pelan, tapi jelas. Ia menoleh, namun tak melihat siapapun. Mungkin angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dengan tangan gemetar, Rudy berjalan ke lorong belakang toko, tempat tumpukan kardus disimpan. Begitu ia menyorotkan senter dari ponselnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Di ujung lorong, berdiri seorang pria tua dengan mata kosong. Wajahnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya berlumuran lumpur. Mulut pria itu bergerak tanpa suara, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Rudy. Seketika, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Rudy ingin lari, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Pria itu lalu membuka mulutnya, dan dari dalamnya, bukan suara manusia yang keluar, melainkan bisikan mengerikan yang menggema di seluruh toko. "Kau selanjutnya." Suara itu begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Rudy tersentak mundur, matanya membelalak ketakutan. Tiba-tiba, semua lampu di toko padam. Kegelapan menelan seluruh ruangan, menyisakan hanya suara napas Rudy yang memburu. Ia meraba-raba ponselnya, berusaha menyalakan lampu, tapi tangannya gemetar hebat. Saat akhirnya ia berhasil menyalakan senter, ia terkejut setengah mati, pria tua tadi sudah tidak ada. Tapi di tempatnya berdiri, ada sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah jejak kaki basah, mengarah tepat ke tempat Rudy berdiri. Rudy masih terpaku dalam keadaan syok setelah kejadian di lorong belakang. Meski jantungnya berdegup kencang, ia tahu bahwa ia harus segera melaporkan apa yang terjadi. Namun, langkahnya terasa berat seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia memutuskan untuk kembali ke toko, berharap dapat menemukan rekan kerjanya yang lain untuk berbagi pengalaman aneh itu. Di dalam toko, suasana semakin mencekam, udara seolah dipenuhi oleh bisikan-bisikan samar yang datang dari dinding. Rudy berusaha menyembunyikan ketakutannya, namun setiap suara retakan lantai membuatnya semakin waspada. Tanpa disadari, Rudy mendapati dirinya terjebak di dalam labirin lorong-lorong kecil di pasar yang tak lagi tampak familiar. Setiap belokan membawa ia ke area yang berbeda, dipenuhi bayangan dan ruangan yang tampak seperti terlewatkan oleh waktu. Semakin ia berjalan, semakin ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai, seolah-olah entitas tersebut selalu berada selangkah di belakangnya. Di sebuah sudut remang-remang, Rudy menemukan sebuah ruangan kecil yang pintunya setengah terbuka. Dari balik celah itu terdengar suara lirih, seperti suara tangisan yang tak jelas asalnya. Dengan hati-hati, ia mendekat dan membuka pintu lebih lebar. Di dalamnya, terdapat deretan foto-foto lama dan surat kabar usang yang menceritakan sejarah kelam Pasar Turi. Cerita-cerita tentang korban-korban yang menghilang secara misterius dan keterlibatan okultisme mulai terkuak. Di antara tumpukan dokumen, ada satu tulisan tangan yang mencuat, pesugihan terlarang mengorbankan karyawan untuk keberuntungan abadi. Tulisan itu seakan mengungkapkan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pasar. Rudy membaca dengan seksama, merasa semakin terperangkap dalam misteri yang tak bisa ia hindari. Sementara itu, dari balik pintu ruangan itu, terdengar suara langkah berat mendekat. Rudy segera menyembunyikan diri di balik tumpukan kardus. Dia melihat sesosok bayangan besar yang berjalan perlahan sambil membawa sesuatu di tangannya. Bayangan itu tampak seperti sosok penjaga pasar yang telah lama hilang, namun ada aura kegelapan yang mengelilinginya. Tanpa sepatah kata pun, bayangan itu berhenti di depan ruangan dan menatap ke arah tumpukan kardus tempat Rudy bersembunyi. Waktu terasa berjalan lambat, dan Rudy hanya bisa menahan napas, berharap sosok itu tak menemukan dirinya. Suasana semakin mencekam saat bayangan tersebut mendekat, langkahnya hampir tanpa suara namun syarat dengan ancaman. Rudy tahu, apa yang terjadi malam ini bukanlah kebetulan.
Misteri dan kegelapan yang meliputi pasar Turi baru saja mulai menunjukkan sisi terburuknya. Dan ia, secara tidak sadar, telah menjadi bagian dari ritual yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Rudy menahan napas di balik tumpukan kardus. Sosok bayangan besar itu berdiri tepat di depan ruangan, menghirup udara seolah mencium keberadaannya. Nafasnya berat, seperti makhluk yang berasal dari dunia lain. "Aku tahu kau di sini." Suara itu lirih, serak, dan menggema di seluruh ruangan. Rudy merinding. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, tapi layar sudah mati, baterainya habis. Perlahan, sosok itu bergerak masuk ke ruangan, kepalanya sedikit menunduk karena posturnya yang tinggi dan besar. Dari balik kardus, Rudy bisa melihat dengan jelas, kulitnya hitam kelam seperti terbakar, matanya merah menyala, dan tangannya menggenggam sesuatu, seikat rambut manusia yang basah berlumuran darah. Rudy hampir saja berteriak, tapi ia langsung membekap mulutnya sendiri. Makhluk itu mengendus udara sekali lagi sebelum mendesis pelan. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip-kedip dengan cepat. Rudy merasa jantungnya nyaris meledak saat sosok itu berbalik dan keluar dari ruangan. Langkah beratnya perlahan menghilang ke kegelapan. Rudy menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berani keluar dari tempat persembunyiannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ia harus segera pergi dari pasar ini. Tapi saat ia berbalik menuju pintu keluar, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di tembok ruangan itu, ada coretan merah besar seperti ditulis dengan darah. "Setelah ini, giliranmu." Darah Rudy berdesir. Kakinya langsung melangkah cepat menuju pintu, tapi begitu ia menarik gagangnya, pintu itu tidak bisa dibuka. Dari luar, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Seseorang, atau sesuatu, sedang datang ke arahnya. Rudy panik. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu tetap tak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Suara langkah kaki semakin mendekat. Bukan hanya satu atau dua, tapi banyak, seperti sekelompok orang yang berjalan serempak di lorong sempit. Namun, yang membuatnya semakin ngeri adalah langkah-langkah itu tidak terdengar seperti manusia biasa. Ada suara gesekan, ada yang terdengar seperti kaki yang terseret, dan ada juga bunyi aneh seperti tulang yang patah setiap kali mereka melangkah. Keringat dingin membasahi tubuh Rudy. Ia menoleh ke sekeliling, mencari jalan lain. Di pojok ruangan, ia melihat sebuah ventilasi kecil. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas naik ke atas tumpukan kardus dan mulai membuka jerujinya. Kretek, ventilasi itu terbuka. Rudy buru-buru merangkak masuk. Tapi sebelum ia berhasil masuk sepenuhnya, pintu ruangan tiba-tiba bergetar keras. Brak, brak, brak. Seseorang, atau sesuatu, mencoba mendobrak pintu. Dengan napas tersengal, Rudy memaksakan tubuhnya masuk ke dalam ventilasi sempit itu. Saat kakinya hampir tertarik masuk sepenuhnya, pintu di belakangnya jebol. Dug! Rudy tak sempat menoleh. Ia hanya mendengar suara derap langkah yang berlari ke arahnya. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuhnya lebih dalam dan merayap secepat mungkin. Di belakangnya, suara menyeramkan itu semakin dekat. "Rudy!" Seseorang memanggil namanya. Suara itu seperti perpaduan antara suara manusia dan bisikan yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Rudy menggigil, merangkak lebih cepat. Tiba-tiba, ventilasi di depan berubah. Ada cahaya samar yang masuk dari celah-celah. Itu mungkin jalan keluar, tapi sebelum ia mencapai ujung, sesuatu menyentuh kakinya. Jari-jari panjang dan kurus dengan kuku hitam mencengkeram pergelangan kakinya. Rudy menendang sekuat tenaga sambil berteriak. Ia berhasil melepaskan diri dan merayap keluar dari ventilasi, jatuh berguling ke lantai dingin sebuah ruangan kosong. Ia mendongak. Ruangan itu penuh dengan meja-meja besi. Di atasnya, ada tumpukan kain putih yang menutupi sesuatu. Aroma anyir darah langsung menusuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, Rudy menarik kain putih di meja terdekat. Matanya membelalak. Di bawah kain itu, ada tubuh manusia yang sudah membusuk. Sebelum ia bisa bereaksi, terdengar suara pintu yang berdecit terbuka. Ada seseorang yang baru saja masuk ke ruangan ini. Rudy tercekat. Tubuhnya gemetar saat melihat pintu ruangan itu perlahan terbuka. Suara decitnya begitu pelan, seolah sengaja diperlambat untuk menambah ketegangan. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua mengenakan pakaian lusuh. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Cahaya remang-remang dari luar hanya memperjelas satu hal, wajah pria itu terlihat seperti mayat hidup. Rudy menahan napas.
Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lemas. Aroma busuk dari mayat-mayat di meja semakin menyiksa hidungnya. Pria tua itu melangkah masuk, matanya menatap langsung ke arah Rudy. Kemudian, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Kau sudah terpilih." Seketika, lampu ruangan berkedip-kedip. Bayangan di dinding bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Rudy mundur, berusaha mencari jalan keluar, tapi pria tua itu tiba-tiba berlari ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. "Ah!" Rudy menjerit dan menjatuhkan dirinya ke bawah meja besi, merangkak secepat mungkin ke sisi lain ruangan. Saat ia bangkit, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, ada pintu lain di belakang pria itu yang perlahan terbuka sendiri. Dari balik pintu itu, sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala mulai bermunculan. Mereka merayap keluar, tubuh mereka kurus kering seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Beberapa di antaranya tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam menganga di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Rudy mundur dengan langkah gemetar. Napasnya memburu. Ia terperangkap. Sosok-sosok itu semakin mendekat, mengulurkan tangan kurus mereka ke arahnya. Rudy tahu, jika mereka menyentuhnya, ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Di saat yang sama, suara langkah kaki lain terdengar dari luar ruangan. Berbeda dengan yang lainnya, langkah ini lebih berat, lebih mantap, seperti seseorang yang memang memiliki kuasa atas semua yang terjadi di sini. Dan kemudian, dia muncul. Seorang pria berpakaian serba hitam, dengan mata yang begitu tajam hingga terasa menusuk ke dalam jiwa. Wajahnya bersih, tapi auranya begitu mencekam. Ia menatap Rudy dengan senyum tipis sebelum berbisik dengan nada dingin. "Akhirnya, kau sampai juga di sini." Rudy membeku. Pria itu bukan orang biasa. Dan ia tahu, dialah dalang dari semua teror ini. Rudy tidak bisa bergerak. Tatapan pria berpakaian hitam itu seperti menembus pikirannya, membuat tubuhnya terasa lumpuh. Di sekelilingnya, sosok-sosok hitam yang menyeramkan terus merayap keluar dari pintu gelap di belakang pria itu. Wajah-wajah mereka kosong, beberapa hanya memiliki lubang hitam menganga tanpa mata dan mulut. Tangannya kurus kering dengan kuku panjang melengkung, bergerak seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Pria berpakaian hitam itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti menggetarkan ruangan. "Kau seharusnya tidak ada di sini, Rudy," katanya dengan suara tenang, tapi ada nada mengancam di baliknya. Rudy menelan ludah. Bagaimana pria ini tahu namanya? "Ah, apa yang kalian lakukan di sini?" Rudy berusaha berbicara meski suaranya gemetar. Pria itu menyeringai, lalu menoleh ke meja-meja besi yang penuh dengan mayat. Ia mengangkat satu kain putih dan memperlihatkan seorang pria yang masih segar, dengan leher tergorok. Rudy mundur selangkah, menahan rasa ingin muntah. "Inilah harga yang harus dibayar untuk keberuntungan," pria itu melanjutkan. "Darah mereka, menjaga bisnis tetap hidup." Rudy semakin gemetar. Jadi benar, ini pesugihan. Tiba-tiba, pria itu mengulurkan tangan, dan dalam sekejap Rudy merasa tubuhnya terangkat dari lantai. Ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di udara, membuatnya tak bisa bergerak. Lehernya terasa dicekik meski tidak ada yang menyentuhnya langsung. "Kau sudah melihat terlalu banyak, Rudy." Perlahan, udara di paru-parunya semakin menipis. Pandangannya mulai buram. Sosok-sosok hitam itu bergerak semakin dekat, mengulurkan tangan ke arahnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar ruangan. Brak! Seseorang menerobos masuk. Pintu ruangan itu terhempas dengan keras, membuat sosok-sosok hitam berwajah kosong itu seketika menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua dengan pakaian sederhana, membawa sebuah tasbih besar di tangan kanannya. Wajahnya penuh wibawa, matanya tajam, dan dari tubuhnya terpancar aura yang begitu kuat. Pria berpakaian hitam yang tadi mencekik Rudy langsung mengernyit. Ia seperti tidak menyangka ada orang lain yang bisa masuk ke tempat ini. "Cukup, Ghazali. Aku tahu apa yang kau lakukan di sini." Suara pria tua itu menggema di seluruh ruangan. Nama itu, Ghazali. Pria berpakaian hitam itu menyeringai, tapi ekspresi wajahnya berubah sedikit tegang. "Terlambat, Kiai. Dia sudah dipilih." Rudy masih terangkat di udara, wajahnya memerah karena kehabisan napas. Kiai tua itu kemudian melangkah maju, mengangkat tasbihnya, dan berbisik pelan, "Allahu Akbar." Tiba-tiba, kilatan cahaya terang muncul dari tasbih itu, menyebar ke seluruh ruangan. Sosok-sosok hitam yang mengerikan langsung melolong kesakitan, tubuh mereka seolah meleleh terkena panas yang luar biasa. Beberapa dari mereka merangkak mundur, berusaha menghindari sinar tersebut. Ghazali sendiri langsung mengangkat tangannya,
mencoba melindungi dirinya dari cahaya itu. Cengkeraman tak terlihat yang mencekik Rudy langsung terlepas. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras, membuatnya terbatuk-batuk sambil menghirup udara sebanyak mungkin. "Apa yang kau lakukan, Kiai?" Ghazali menggeram marah. "Ini bukan urusanmu." Kiai itu menatapnya tajam. "Sudah cukup banyak nyawa yang kau korbankan demi keserakahanmu. Malam ini, semua akan berakhir." Ghazali tertawa dingin. "Kau pikir aku bisa dihentikan semudah itu?" Tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar. Udara berubah semakin panas. Dari lantai, muncul tangan-tangan hitam yang lebih besar, lebih menyeramkan, dan lebih beringas. Sementara itu, Rudy yang masih tergeletak di lantai mulai merasakan hawa yang begitu jahat mengelilinginya. Sesuatu yang jauh lebih besar akan segera muncul. Lantai retak, dinding bergetar, dan dari dalam celah menganga, sesosok makhluk raksasa mulai muncul. Makhluk itu bertubuh hitam pekat, dengan tanduk melingkar dan mata merah menyala seperti bara api. Napasnya berat, setiap embusan angin darinya membawa aroma anyir dan busuk yang menusuk hidung. Cakar panjangnya menancap ke lantai, sementara tubuhnya setengah keluar dari celah neraka yang terbuka di bawah ruangan itu. Rudy gemetar, kakinya terasa lemas melihat pemandangan mengerikan itu. Apa itu?" Suaranya bergetar. Ghazali menyeringai, lalu mengangkat tangannya ke arah makhluk tersebut. "Sang penghuni kegelapan, bangkitlah! Ambil nyawa mereka dan sempurnakan perjanjianku." Makhluk itu menggeram, suara beratnya bergema di seluruh ruangan. Sosok-sosok hitam yang tersisa langsung sujud di depannya, seolah menyambut tuannya yang sesungguhnya. Namun, Kiai tua itu tidak gentar. Ia merapalkan doa dengan suara lantang, tasbih di tangannya berputar cepat, memancarkan cahaya terang yang semakin kuat. La haula wala quwata illa billah. Kilatan cahaya muncul dari tasbihnya, menembus kegelapan. Cahaya itu melesat, menghantam tubuh makhluk hitam raksasa tersebut. Grarg! Makhluk itu melolong kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, seperti terbakar oleh cahaya suci tersebut. Sosoknya yang sebelumnya kokoh kini mulai memudar, seperti bayangan yang terkena sinar matahari. Ghazali panik. Tidak mungkin. Kiai itu melangkah maju. "Inilah akhir dari kesesatanmu, Ghazali." Ia melemparkan tasbihnya ke udara, dan dalam sekejap, cahaya suci meledak, menyelimuti seluruh ruangan. Makhluk hitam itu mengeluarkan jeritan panjang sebelum tubuhnya lenyap menjadi abu. Sosok-sosok hitam lain pun ikut musnah, meronta sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Ghazali berteriak kesakitan. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya tiba-tiba mengejang. Dari dalam kulitnya, muncul retakan-retakan hitam, seolah tubuhnya ikut terbakar oleh kekuatan yang telah ia sembah selama ini. Tidak! Dalam hitungan detik, tubuh Ghazali meledak menjadi debu. Suasana mendadak hening. Rudy masih terengah-engah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kiai tua itu mendekatinya, mengulurkan tangan. "Ayo, nak. Ini sudah berakhir." Dengan tubuh lemas, Rudy menerima uluran tangan itu. Mereka berjalan keluar dari ruangan mengerikan itu, meninggalkan sisa-sisa kegelapan yang telah dihancurkan. Ketika mereka keluar dari lorong sempit itu, udara terasa lebih ringan. Pasar Turi kembali seperti biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Rudy tahu, malam ini, ia baru saja melihat neraka di dunia. Dan ia tak akan pernah melupakan apa yang terjadi di tempat itu.